Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab ma jaa minat taghlidhi fi man abadallaha inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Bab apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tentang larangan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh, bagaimana jika dia menyembahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bab ini masuk pada bab tentang syaddu dari'ah. Syaddu dari'ah itu artinya mencegah kesyirikan sebelum terjadinya, ataupun masuk pada himayatut tauhid, bagaimana seseorang itu menjaga tauhidnya. Makanya pengarang di sini membuat bab larangan keras. Tidak boleh menyembah Allah di sisi kuburan, walaupun kuburan itu yang dikubur orang soleh. Bagaimana kalau seandainya sampai menyembah orang soleh yang di kuburan itu? Dalam bab ini ada 4 dalil yang disebutkan oleh pengarang rahimahullahu ta'ala. Pertama, fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha anna umma Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil habasyati yuqalu laha Mariyatu. Bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah gereja yang dilihat dia di negeri Ethiopia Habasyah, tentu saat dia hijrah, dan gereja itu diberi nama Maria. Fa dzakarat lahu ma ra'at fiha minas suwari. Lalu Musalam menceritakan apa yang ia lihat di dalam gereja tersebut, terdapat gambar-gambar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, ulaika qaumun idza mata fihim al-'abdus salihu awir rajulus salihu banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwara ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sebuah kaum yang apabila ada hamba yang saleh atau orang yang meninggal dari kalangan orang-orang saleh, maka mereka membangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah, dan mereka pun membuat di dalamnya gambar-gambar. Kemudian Rasul mengatakan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata pengarang, fahaula'i jama'u bainal fitnataini, fitnatul quburi wa fitnatut tamathil. Mereka dihukumi sebagai sejelek-jelek makhluk karena mereka membuat 2 fitnah sekaligus. Pertama, fitnah memuja-muja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya, dan yang kedua fitnah membuat gambar-gambar ataupun patung-patung yang diagungkan di atasnya.
Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Ummu Salamah radhiyallahu anha, kita tahu bahwa ketika kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai terdesak dengan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau para sahabat mereka mendapatkan siksaan terus-menerus saat mereka memegang Islam. Maka Rasul meminta agar mereka berangkat ke Habasyah untuk hijrah. Kata Rasul, "Lau kharajtum ila ardil habasyati fa inna biha malikan la yadlim indahu ahad." Sebaiknya kalian hijrah saja ke Habasyah, Ethiopia. Karena di Ethiopia itu ada raja Nasrani yang tidak pernah berbuat zalim kepada rakyatnya. Boleh jadi kalau kalian hijrah dari Mekah ke Habasyah, kalian akan menemukan ibadah di sana dengan khusyuk dan tidak ada yang mengganggu. Maka dengan sebab itulah berangkatlah beberapa sahabat, ada yang mengatakan 12 laki-laki dan 2 perempuan. Lah di antara yang berangkat ke Habasyah itu di hijrah pertama, karena ke Habasyah kan hijrah 2 kali. Hijrah pertama dipimpin oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu dan istrinya Ruqayyah. Kemudian juga Abu Hudzaifah ibn Utbah dan juga istrinya Sahla bintu Suhaid. Lah termasuk juga di dalamnya Abu Salamah dan Ummu Salamah. Jadi dari 14 orang, 12 laki-laki dan 2 wanita atau 3 wanita. Lah salah satunya adalah Ummu Salamah, ikut dalam hijrah pertama. Ada juga Ummu Habibah. Ummu Habibah itu putra daripada Abi Sufyan. Dan dua-duanya belakangan menjadi istri Nabi, baik Ummu Habibah ataupun Ummu Salamah. Kalau Ummu Habibah meninggal suaminya, kemudian setelah itu Raja Habasyah mendanai pernikahan Rasul dengan Ummu Habibah. Adapun Ummu Salamah suaminya mati syahid dan belakangan kemudian juga dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua-duanya termasuk Ummuna Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma. Lah Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah orang yang as-sabiqun al-awwalun, di antara sahabiah-sahabiah yang awal-awal masuk Islam. Bahkan dialah yang pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah. Wanita ya, dari kalangan wanita maksudnya. Ummu Salamah itu wanita yang pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan dia juga wanita yang pertama kali hijrah bersama suaminya, bersama rombongan Utsman dari Mekah ke Habasyah. Jadi luar biasa pengorbanan Ummu Salamah itu. Makanya saat meninggal Abu Salamah, banyak para sahabat yang menawarkan diri untuk menjadi suaminya, tapi semua ditolak. Karena di zaman itu menilai wanita itu karena jasanya dalam Islam, bukan karena kecantikan, bukan karena harta dan yang semacamnya. Makanya rebutan Ummu Salamah. Tapi karena Ummu Salamah tidak mencintai kecuali Abu Salamah, maka dia tolak semuanya. Baru setelah yang melamar Nabi SAW, kemudian diterima dan dipinang dan menjadi istri baginda sallallahu alaihi wasallam. Lah selama Ummu Salamah di Habasyah ini tentu melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi satu hari dia pernah melihat satu gereja, nama gereja itu Maria. Dan di gereja itu ada gambar-gambar. Ya ma'ruf lah, kita lihat sekarang kan juga banyak gambar-gambar yang diletakkan gitu deh oleh mereka. Maka hal ini diceritakan kepada Nabi SAW soal kondisi gereja yang ada di Ethiopia di kala itu.
Maka Nabi SAW menceritakan kenapa mereka meletakkan patung ataupun gambar-gambar di dalam gereja itu. Kata Nabi SAW, mereka itu, wahai Ummu Salamah, apabila ada orang soleh di antara mereka meninggal, maka mereka akan menjadikan kubur orang soleh itu dijadikan masjid. Kemudian setelah itu mereka akan membuat gambar. Makanya Nabi SAW mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah, maka mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita tahu bahwa ada perbedaan antara agama kita dengan agama orang Nasrani. Karena akhir-akhir ini viral, ada seorang ustadz yang hendak membandingkan antara agama Islam dengan agama Nasrani. Tidak akan banding, karena agama tauhid tidak bisa dibandingkan dengan agama syirik. Keyakinan kita tentang Isa, kita katakan Isa itu Abdullah, dia hamba Allah, dan dia seorang nabi, dan dia seorang rasul dari rasul-rasul Bani Israel, dan dia belum mati, dan dia diangkat ke langit. Itu keyakinan kita umat Islam. Sementara keyakinan mereka menganggap Isa itu Tuhan, Isa itu anak Tuhan, Isa itu satu di antara tiga Tuhan, dan Isa sudah mati dan disalib di tiang saliban. Dari sini sudah berbeda. Bagaimana sang ustadz ini kemudian mengatakan tentang ayat-ayat dalam Injil yang menceritakan tentang ketuhanan Isa. Dikatakan bahwa di Quran juga ada ayat yang sama dengan itu. Tidak ada ayat yang sama dengan itu. Karena Quran itu tegas mengatakan Isa itu hamba Allah dan nabinya, bukan anak Allah dan Tuhannya. Adapun mereka, memang mereka menuhankan Isa. Maka jangan kemudian kita katakan bahwa membanding-bandingkan antara Injil dan Quran. Bagaimanapun kita umat Islam akan melebihi Al-Quran dari semua arah dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Karena keyakinan kita bahwa Quran itu datang menghapus semua kitab-kitab langit sebelumnya. Bahkan semua kitab-kitab langit sebelumnya semua terangkum di dalam Al-Quranul Karim. Karena dari sini kita tahu bahwa, lihat bagaimana agama Nasrani dari zaman dulu ya, di zaman Nabi SAW, saya kira sama saja. Jadi Nabi menceritakan kepada siapa? Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, kalau mereka itu ada orang soleh meninggal, maka mereka akan menguburkan orang soleh itu, nanti kuburannya dijadikan tempat untuk beribadah, dijadikan tempat sujud. Kemudian setelah itu mereka akan gambar orang soleh itu, dan gambarnya akan dipampang, kemudian akan disembah, diagungkan. Makanya Rasul mengatakan mereka adalah seburuk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka menggabungkan dua kesyirikan, dua fitnah sekaligus. Pertama, fitnah kuburiyun, fitnah yang berkenaan dengan kubur. Dan ini terjadi, saya melihat satu potongan video di YouTube itu dari seorang Habib. Ya. Dia mengatakan kalau seseorang itu ada masalah, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apa saja, maka tinggal meminta kepada potoknya wali ini. Saya tidak sebut namanya, potoknya wali ini. Bahkan walaupun yang minta bukan seorang muslim, mungkin dia orang kafir. Kalau orang kafir ini ada masalah, kesulitan apa, minta saja, bercakap-cakap dengan foto itu katanya. Ngomong sama foto wali itu, nanti kesulitannya akan diangkat katanya. Khotfirin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang terjadi, bahwa ada di antara kita kaum muslimin itu yang terjangkit dengan kesyirikan orang-orang Nasrani yang mengagungkan gambar-gambar orang-orang soleh mereka. Belum lagi kemudian bicara soal kuburiyun, orang-orang yang beribadah dalam kubur. Kenyataan hari ini ada sebagian pakar sudah membongkarkan
tentang beberapa kuburan palsu yang dinasabkan kepada kuburan wali. Rupanya tidak ada orang yang ditanam di situ, tapi kemudian dibuat kuburan wali, kemudian mulai diagungkan, kemudian masyarakat datang dari mana-mana. Celakanya rupanya mereka membuat seperti ini hanya untuk bisnis kubur saja, mencari sedekah dari orang-orang yang berziarah. Na'udzubillah. Jadi yang membuat kubur menipu, yang datang ke kuburan terjerumus kepada kesyirikan. Apa enggak kuadrat itu dosanya? Pertama, jadi untuk dibuat ajang kesyirikan, kemudian dipalak pula duitnya, suruh bersedekah. Nah, ini yang terjadi, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau kemudian pengarang mengatakan mereka telah menggabungkan dua fitnah, fitnah kuburiyun dan fitnah gambar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman Ibn Muhammad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wal fitnatu bil kuburi kal fitnati bil asnami wa asyad. Fitnah yang berkaitan dengan kuburan itu tidak ubahnya dengan fitnah yang berkaitan dengan berhala. Bahkan boleh jadi fitnah kubur lebih dahsyat dibandingkan fitnah berhala. Kenapa demikian? Beliau jawab, karena fa inna syirka bi qabrin salihin, fa inna syirka bi qabrin rajulin salihin qad yu'taqadu salahuhu aqrab ila nufus minasyirki bi khashabati aw hajari, bi khashabatin aw hajarin. Walihada tajidu ahla syirki yatadarrauna indaha wa yahshawna wa yakhda'una wa ya'buduna ibadatan la yaf'alunaha fi buyutillahi azza wa jalla. Karena kesyirikan yang berkenaan dengan kubur orang saleh, sungguh terkadang diyakini kesolehannya, sehingga karena diyakini kesolehannya ini, jiwa ini semakin terikat dengan kuburan dibandingkan para penyembah pohon dan batu. Sehingga di antara mereka kita lihat ada yang menghinakan dirinya di sisi kuburan, khusyuk di sisi kuburan, merendahkan diri di sisi kuburan, bahkan beribadah dengan ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para penyembah batu dan pohon. Jadi kesyirikan kubur ini luar biasa, ikhwatu fiddin. Dan fenomena yang ada, orang-orang yang diarahkan kemudian meminta-minta di kuburan itu, mereka lebih senang di kubur, lebih ramai di kubur dibandingkan meminta dan sholat di masjid. Masjid kosong tapi kuburan bisa ramai. Padahal ikhwatu fiddin muliakan Allah azza wa jalla, ziarah kubur itu kita tidak mengingkari tentang adanya ziarah kubur, karena memang ziarah kubur sendiri adalah sebuah sunnah yang disunnahkan Nabi SAW, terkhusus bagi laki-laki, dan bagi wanita boleh tapi jarang-jarang. Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang silakan ziarah, karena dengan ziarah itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Dari sini kata para ulama ada 3 poin penting bicara soal ziarah kubur. Jadi orang yang ziarah kubur hendaklah mengetahui 3 poin penting. Pertama, kita tahu bahwa kuburan itu hanya untuk menguburkan jenazah. Jadi tanah kuburan itu fungsinya hanya menguburkan jenazah. Kalau kita mati, dibawa ke kuburan, ditanam. Itu saja fungsi daripada kuburan itu, menanam jenazah manusia, tanpa harus dihinakan dengan cara menginjak kuburan, dengan cara menduduki kuburan, dengan cara menembok kuburan, dan begitu seterusnya, ataupun terlampau memuliakan kuburan. Karena Rasul mengatakan kepada Ali, jangan kau tinggalkan kuburan yang meninggi kecuali kau ratakan dan sisakan 1 jengkal. Artinya kuburan itu hanya untuk tanam jasad saja, tidak boleh dihinakan dan tidak boleh dimuliakan lebih-lebih. Maka hormati manusia sebagaimana mereka hidup, begitu juga ketika mati. Ini yang pertama. Yang kedua,
Ada 3 manfaat orang ziarah kubur itu. Manfaat pertama, bahwa si mayat yang kita ziarahi mengambil manfaat dari kita yang menziarahi. Si mayat yang diziarahi dapat manfaat dari kita yang menziarahi. Apa manfaatnya? Doa kita untuk mereka. Makanya kita masuk kuburan saja kita mendoakan, assalamualaikum ya ahlal kubur, nas'alullah lana wa lakumul afiyah wa inna insyaallah bikumul lahikun. Wahai penduduk kubur, keselamatan bagi kalian, dan kami meminta kepada Allah untuk kami dan kalian supaya dimaafkan kesalahannya, dan kami juga akan menyusul kalian. Artinya ucapan salam saja sudah bentuknya doa tuh. Apalagi kalau kita kemudian berdiri di depan kuburan menghadap kiblat berdoa kebaikan untuk mereka, maka ini sangat bermanfaat untuk orang yang meninggal. Karena pahala yang disepakati ulama tidak ada khilaf sampai kepada si mayat itu cuma 2. Pertama doa, yang kedua sedekah. Adapun yang lainnya diperselisihkan para ulama tentang bacaan Quran apakah sampai atau tidak, tentang haji kepada orang mati, umrah untuk orang mati, dan begitu seterusnya. Ini khilafkan ulama, tapi yang disepakati yang jelas-jelas sampai cuma 2, doa dan sedekah. Nggak ada khilaf ulama. Kalau kita berdoa kepada si mayat sampai doa kita, kalau kita sedekah diniatkan untuk si mayat sampai sedekah kita. Ini tidak ada khilaf. Ini faedah yang pertama ziarah kubur itu kan, si mayat mengambil manfaat dari kita yang menziarahinya. Yang kedua, terbalik atau kebalikannya, kita dapat manfaat dari si mayat dengan cara mengambil ibrah dan pelajaran bahwa sebagaimana mereka sudah mendahului kita dengan kematian, maka kita pun akan mendahului mereka dengan kematian, sehingga kita tidak menunda-nunda tobat, bahwa kita juga akan menyusul kalian wahai orang-orang yang dikubur. Jadi kita dapat manfaat juga, diingatkan dengan kematian. Kemudian yang ketiga, bahwa ziarah kubur itu sunnah Nabi. Memang Nabi SAW yang memerintahkan. Jadi ketika kita ini melaksanakan ziarah kubur, memang ini sunnah dari Nabi SAW. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, ini yang jadi masalah, yang masuk pada bab yang kita kaji, bahwa ada orang-orang yang datang ke kuburan dalam rangka ziarah itu. Mereka mengambil manfaat para penziarah itu dengan si mayat yang ada dalam kubur. Apa manfaatnya? Itu keyakinan mereka. Jadi mereka memanfaatkan atau mengambil manfaat dari orang yang diziarahi, orang-orang yang sudah meninggal, yang disangka orang yang meninggal itu orang saleh, kemudian meminta-minta di situ, kemudian menyembelih di situ, nazar di situ, tawaf di situ, dan begitu seterusnya. Inilah yang kemudian menjadikan kuburan itu disembah. Kuburan para wali itu disembah, kuburan orang-orang soleh itu disembah. Karena ketika datang ke kuburan itu bukan mengambil 3 perkara tadi. Pertama, mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, untuk mendoakan orang yang di kuburan. Yang ketiga, mengambil ibrah dengan kematian. Tidak, memang datang kuburan minta-minta di situ, dan itu kebanyakan orang. Kebanyakan orang yang ziarah ke kuburan yang dianggap para wali, kebanyakan mereka minta-minta di kuburan. Makanya di sini Syekh mengatakan, larangan keras, tidak boleh menyembah kepada Allah di sisi kuburan, apalagi kalau sampai menyembahnya. Kita sholat saja menghadap kuburan itu dilarang, apalagi sampai menyembah kuburan, itu maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa perbuatan kesyirikan menyembah kuburan ini adalah tradisi orang-orang Nasrani yang diikuti kita kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, pertama, anna man bana ala qabrin masjidan faqad syabahahu an-nasara wa khalafa sunnah. Orang yang membangun di atas kuburan itu masjid, kemudian diagungkan kuburan tersebut, maka apa bedanya Anda dengan Nasrani?
yang mereka mengagungkan kuburan-kuburan orang-orang saleh dijadikan masjid kemudian digambar-gambar. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa orang yang melakukan perkara ini datang ke kuburan, apalagi sampai menjadi pengurus di kuburan itu dengan cara mempercantik kuburan, kadang memperbaiki kuburan itu, mengagungkan kuburan itu bukan dana sedikit, ikhwan. Terkadang mereka bisa ratusan juta biar kesannya itu kuburannya sakral kan itu ya. Orang yang datang lebih khusyuk lagi datang ke situ. Lah orang yang melakukan itu, Nabi SAW sudah memberikan tahdzir, tidak boleh datang ke kuburan para wali kalau tujuannya meminta-minta ataupun mengagungkan kuburan. Apalagi sampai kemudian di situ dijual fotonya di kuburan itu, kemudian fotonya dibawa pulang, kemudian dijadikan tawasul pula tuh foto itu, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kesyirikan yang tidak ada kesamaran. Maka siapa yang melakukan perkara ini, maka hal itu sudah ditahdir Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya orang yang membangun masjid di atas kuburan termasuk orang yang dianggap seburuk-buruk makhluk, bagaimana pula kemudian orang-orang yang menyembah di dalam? Syalbani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, an-nahyu an bina'il masajid alal kubur yastalzimun nahya anis salati fiha. Larangan tidak boleh membangun masjid di atas kuburan mengharuskan di dalamnya ada larangan solat menghadap kuburan. Karena kalimat tidak boleh seseorang itu mengambil kuburan sebagai masjid, maksudnya apa? Ada 3 makna. Pertama, tidak boleh solat menghadap kuburan atau sujud menghadap kuburan. Bagaimana kalau dengan solat jenazah? Kan boleh orang, kalau umpamanya kita datang rupanya si mayat sudah dikuburkan, kita boleh datang ke kuburan kemudian sholat di samping kuburan. Beda sholat jenazah dengan sholat yang biasa kita lakukan. Yang dilarang itu sholat yang dzatur ruku' was sujud, sholat yang ada ruku dan sujudnya, itu yang dilarang. Kalau sholat jenazah kan gak ada ruku sujudnya, dia takbir saja, makanya dibolehkan ya. Jadi larangan menjadikan kuburan masjid itu maksudnya tidak boleh sholat menghadap kuburan atau sujud menghadap kuburan. Yang pertama. Yang kedua, menghadap kuburan dijadikan sebagai kiblat, baik ketika doa atau ketika sholat. Makanya orang yang ziarah kubur ketika berdoa jangan menghadap kuburan, tetapi hadapkan ke kiblat walaupun berada di samping kuburan. Karena kuburan itu bukan kiblat doa. Kiblat doa itu ada yang mengatakan langit, ada yang mengatakan kiblatnya sholat ya. Jadi kalau ingin berdoa di kuburan ya arahkan ke kiblat, bukan diarahkan ke kuburan. Atau yang dimaksud adalah membangun tempat ibadah di atas kuburan itu. Dan banyak ada kuburan-kuburan itu sengaja dikubur di sekitar masjid. Boleh jadi karena dia pewakaf tanah di situ, atau mungkin ustadznya atau kiainya, entah apa maksudnya. Kalau memang antara kuburan dan masjid itu ada dinding pemisah, tidak ada masalah, ulama bolehkan. Ima dipisah dengan jalan setapak gitu ya, tapi menjadi jalan umum, atau dipisah dengan tembok yang memisahkan tembok kubur dengan tembok masjid, maka ulama membolehkan. Tapi kalau tidak ada pemisah antara kuburan dengan masjid, lebih celakanya lagi kuburan pula diletakkan di kiblat dan orang sholat menghadap kiblat kuburan. Inilah yang dilarang keras oleh Nabi SAW. Sehingga dalam hadis berikutnya Nabi mengatakan, la'natullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah akan ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Dan ini kesyirikan yang banyak di masyarakat kita ini, syirik seputar kubur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dari Jundub Ibn Abdillah radhiyallahu an,
Jundub ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Wali Muslimin an Jundub ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Dan riwayat Muslim dari Jundub bin Abdillah, dia mengatakan, sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Kata Jundub, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, sebelum 5 malam. 5 malam sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, inni abra'u ilallah, inni abra'u ilallah, sesungguhnya aku menyatakan setia kepada Allah, an yakuna li minkum khalilun, dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang kekasih mulia dari kalian. Fa inna Allah ta'ala qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Karena Allah sungguh telah mengambil diriku sebagai kekasihnya, sebagaimana juga Allah sudah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, kalau seandainya aku harus mengambil dari umatku sebagai kekasih, latakhadtu Abu Bakrin khalilan, tentu Abu Bakarlah orang yang pertama kali ku jadikan kekasihku. Ala wa inna man kana qablakum, ingatlah umat sebelum kalian, kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid, mereka telah mengambil kubur-kubur nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka dijadikan tempat sujud. Ala fala tattakhidul qubur masajid, maka jangan pernah kalian mengambil kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Inni anhaakum an dzalik, karena aku sangat melarang dari perkara itu. Hadis ini juga menguatkan hadis-hadis yang pertama dan yang kedua tentang laknat Allah kepada orang Yahudi yang mengambil kuburan nabi-nabi mereka dijadikan tempat sujud. Ada beberapa faedah dari hadis ini. Pertama, bahwa ketika seseorang tidak mengambil kuburan dijadikan masjid, berarti dia telah melaksanakan wasiat Nabi. Karena Rasul berwasiatkan 5 malam sebelum wafatnya. Jadi kalau orang meninggalkan tidak menanam kuburan di areal masjid, maka dia telah melakukan wasiat Nabi. Yang kedua, mengambil kubur sebagai masjid itu bukan syariat Islam. Ingat bahwa mengambil kuburan dijadikan masjid itu bukan syariat Islam, bahkan itu syariatnya orang-orang Yahudi dan syariatnya orang-orang Nasrani. Maka siapapun yang mengambil kuburan dijadikan tempat sujud, maka dia telah tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena Allah Rasul mengatakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala juhra dhabbin la dakhaltum. Sungguh kalian akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai pun mereka masuk ke lubang biawak yang berkelok sekalipun kita ikut di belakangnya. Itulah Yahudi dan Nasrani. Ini yang kedua. Yang ketiga, berarti kebalikannya, kalau kita tidak mengambil kuburan itu dijadikan tempat sujud atau tidak dibangun masjid di dalamnya, hakikatnya kita sedang menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan orang yang tidak mengambil kubur jadikan masjid, maka dia telah mentaati Allah dan mentaati Rasul. Karena Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan perkara ini. Yang ada justru untuk dijauhi, karena itu tasyabbuh dengan orang kafir. Kemudian juga mengambil kuburan dijadikan masjid itu termasuk kabairuz dzunub, termasuk dosa daripada dosa-dosa besar. Kenapa? Karena dosa yang didahului laknat itu dipastikan dosa besar. Laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani yang mengambil kuburan dijadikan tempat sujud. Di awal dengan laknat menunjukkan itu dosa besar, ya. Kemudian juga larangan Nabi SAW ketika orang-orang yang mengambil kubur dijadikan masjid itu dengan menggunakan laknat. Ini menunjukkan larangan ini tidak main-main.
Karena ketika seseorang kemudian menguburkan orang saleh di seputar masjid yang di situ tempat sujud gitu kan, itu akan mengantarkan kepada wasilah kesyirikan. Bahkan boleh jadi awalnya wasilah jadi sebuah ghayah, tujuan. Awalnya sih tidak menyembah itu, hanya dijadikan wasilah saja. Saya berdoa kepada Allah lewat mereka awalnya, tapi ujungnya sudah tidak ada Allah, minta langsung ke mereka. Itulah yang dimaksud bab ini. Kalau beribadah kepada di sisi kuburan saja tidak dibolehkan karena dikhawatirkan masuk pada syirkul wasilah, macam mana kalau menyembahnya, kata Syekh. Lah ini jelas akan merontokkan akidah kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir hadis yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, larangan keras tidak boleh seseorang menjadikan kubur itu sebagai masjid, dan Rasul mengatakan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid dan alat suci. Artinya solat di mana saja boleh, tidak mesti harus ke kuburan. Justru solat di kuburan itu dilarang. Semua solat di mana saja boleh, di trotoar boleh, tapi kalau solat di kuburan tak boleh. Karena itu masuk mengambil tempat, termasuk mengambil tasyabuh dengan orang-orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani yang mengambil kuburan wali-wali dan nabi-nabi mereka dijadikan tempat sujud. Dari sini, dari semua hadis yang kita baca ini, dari 4 hadis ini, di sini menunjukkan bahwa tercelanya at-taqlid. Kita tidak boleh taklid mengikuti tata cara umat sebelum kita. Karena ketika kemudian kita taklid mengikuti tata cara umat sebelum kita, itu menunjukkan bahwa kita ini mengalami kekalahan, sehingga terjadi penjajahan pemahaman. Kita tidak yakin dengan ajaran kita sendiri, sehingga perlu mengadopsi ajaran luar. Berarti kita kalah dari segi pemahaman. Padahal Islam itu agama yang lengkap, ngapain pula kemudian impor dari luar? Tasyabuh dengan orang-orang Yahudi Nasrani yang sudah jelas kafir dan dicap sebagai penghuni neraka. Ini yang pertama ya. Di antara faedahnya bahwa ada larangan taklid. Kemudian juga yang kedua, larangan membangun tempat ibadah di sisi kuburan orang-orang yang soleh, walaupun niatnya baik. Walaupun niatnya baik tetap tidak boleh. Termasuk larangan keras, tidak boleh memampang gambar-gambar orang-orang saleh. Namanya wali anu, wali ini dipampanglah gambarnya di rumah itu. Karena secara umum gambar-gambar makhluk yang bernyawa saja tidak boleh dilukis, tidak boleh digambar, bahkan diazab oleh Allah para penggambarnya. Macam mana kalau seandainya gambar itu bukan hanya sekedar gambar yang bernyawa, tetapi menjadi wasilah kesyirikan bagi yang meletakkannya. Seperti contohnya tadi, ada seorang mengatakan bahwa apabila kita meminta kepada foto wali, maka semua hajat kita dan kebutuhan kita akan dipenuhinya. Nah, ini dari mana ya? Rasul mengatakan idza sa'alta fas'alillah, kalau minta mintalah kepada Allah. Sudah azannya? Sudah. Iya, cepat sekali. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.